Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat GKI Sangkrah yang saat ini sedang menikmati renungan harian GKI Sangkrah. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami saat ini untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini. Biarlah tangan Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami sehingga kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan, terlebih lagi melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan renungan harian kita pada hari ini diambil dari Kitab Markus 10 ayat 43 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Demikian firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sebuah gereja yang besar, dahulunya begitu banyak pengunjung jemaatnya. Gereja itu begitu hidup dengan paduan suara, dengan berbagai kegiatan yang dilakukan setiap harinya. Namun, beberapa tahun kemudian, gereja itu menjadi sepi. Tidak ada lagi orang yang melayani, tidak ada lagi orang yang beraktivitas. Gereja itu seperti kosong, ibadahnya kering, tidak bersemangat, dan menjadi sepi. Para pengurus kemudian berpikir dan mencoba berbagai hal, namun juga tidak berhasil. Kemudian sang pemimpin atau ketua dari pengurus gereja ini pergi dan datang kepada seorang bijak dan menanyakan hal atau sebab terjadinya pemerosotan di jemaatnya. Kemudian saat orang bijak itu menjawab, dia sedang bermeditasi. Kemudian dia membuka matanya sebentar untuk menjawab dan memberitahu kepada ketua pengurus gereja ini. Dia hanya mengatakan satu kalimat. Ketika pengurus gereja ini bertanya kenapa menjadi sepi gerejanya, maka orang bijak ini menjawab, kalian tidak tahu Tuhan ada di gerejamu. Kemudian orang bijak ini kembali melanjutkan meditasinya. Sepulangnya dari tempat orang bijak ini, pengurus gereja ini berpikir, Tuhan ada di gerejaku, Tuhan ada di gereja kita, dan Tuhan menyamar sebagai seseorang di antara jemaat yang ada di gereja itu. Nah, kemudian pengurus ini menceritakan kepada pengurus yang lain, kepada seluruh jemaat, bahwa Tuhan ada di gereja kita. Dan saat ini dia sedang menyamar. Dan semua berpikir, menyamar menjadi siapa? Menjadi si A, si B, atau yang lain? Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, karena tidak ada yang tahu, maka setiap orang menghargai satu dengan yang lain, menghormati satu dengan yang lain, menolong satu dengan yang lain, karena menganggap itu Tuhan yang sedang menyamar. Alhasil, gereja itu kembali menjadi bersemangat, gereja itu menjadi hidup, paduan suara kembali diadakan, dan berbagai aktivitas yang lain juga diadakan. Sehingga gereja itu menjadi gereja yang sangat besar karena satu dengan yang lain saling menghargai,
saling menghormati, tidak mencari keuntungannya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ayat ini dilatar belakangi ketika Yakobus dan Yohanes meminta kedudukan pada Yesus jika nanti Tuhan Yesus menjadi raja, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mereka ingin duduk di sebelah kanan dan sebelah kirinya untuk memerintah. Tetapi Tuhan menjawab bahwa jika kamu ingin menjadi besar, maka hendaklah kamu menjadi pelayan. Dan jika kamu ingin menjadi terkemuka, hendaklah kamu menjadi hamba untuk semuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebanyakan orang hanya menginginkan satu aspek, tidak mau melakukan aspek yang lain. Kalau ingin menjadi besar, hendaklah kamu menjadi pelayan. Seringkali hanya ingin menjadi besar tapi tidak mau melayani. Seringkali di antara kita banyak yang ingin menjadi terkemuka, pujian yang diharapkan, tapi tidak mau menjadi hamba untuk semuanya. Firman Tuhan mengingatkan, jika saat ini Bapak Ibu Saudara, kita semua melakukan pelayanan kita hanya untuk mencari kepentingan diri kita sendiri, mencari pujian, menjadi ingin dihargai, menjadi berkuasa. Firman Tuhan mengingatkan untuk kita menjadi pelayan dan menjadi hamba untuk semuanya. Janganlah kita menginginkan pujian dan sanjungan dari orang lain, sehingga kita mudah sakit hati ketika kita tidak sependapat dengan orang lain. Kita mudah undur ketika kepentingan kita tidak dihargai dan sebagainya. Sekali lagi, firman Tuhan mengingatkan tujuan dari pelayanan itu, bahwa kita melayani untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Marilah mulai saat ini kita berikhlas hati, tulus di dalam melayani, karena kita melayani Tuhan, bukan melayani sesama. Tuhan sedang menyamar di gerejamu. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Amin.